Ya, untuk tahun ini alhamdulillah saya dapat amanah untuk mendampingi CP ya Bu ya, dengan beranggotakan Gias dan Almer grade 9 dengan judul membuat sapu halaman dari botol bekas. Nah, untuk tahun ajaran ini saya mendapatkan amanah mengampu yang community project. Saya mendapat satu tim kelas 7. Ya, untuk yang pertama, berhubungnya anak yang saya dampingi adalah anak grade kelas 7. Jadi saya mengenalkan mereka produk-produk kakak kelas mereka dengan melihatkan Instagram kakak-kakak tingkat atau Instagram community project, terus melihatkan video-video seperti itu. Dan untuk ini kan di masa ini kan sulit mereka untuk bertemu. Jadi saya memancing mereka untuk aktif di grup WA. Kalau untuk yang PP karena mereka anak SMA, saya malah salut, bahkan mereka itu lebih aktif dari saya ya. Jadi mereka sudah mengerjakan dulu, dikirim saya revisi sehari aja udah di WA ya. Pak, sudah selesai belum? Itu untuk yang PP. Kalau untuk yang CP mungkin terkendala karena mereka itu satu grup kan 3 anak ya, komunikasinya kurang. Nah, untuk CP itu saya kemarin lebih sering dibuatkan Zoom meeting atau video call bareng-bareng, tapi ujung-ujungnya tetap kita harus face to face karena kalau lewat video call itu kurang efektif ya. Kemarin untuk face to face itu sudah sampai hari ini itu tinggal pembuatan video untuk yang CP. Kalau untuk PP semuanya sudah clear selesai. Strategi ya, karena memang di masa pandemi ini kan anak-anak udah lama sekali tuh belajar online. Nah terus kemudian memang agak panjang kita membangunkan. Nah kemudian strateginya adalah saya coba anak-anak ini untuk saya japri satu persatu. Ya memang kita nggak boleh patah semangat meskipun iya terus kemudian akhirnya ya alhamdulillah ada hasilnya ya. Kemudian kita sepakat buat grup ya. Nah dari grup itu meskipun cuma bertiga, tapi kemudian informasi dari koordinator CPPP kita sampaikan gitu kan. Nah kemudian kalau belum terrespon ya kita japri lagi ya, seperti itu. Itu tadi ya Bu ya, karena pandemi juga harusnya kan kita juga bertemu antar kelompok. Dari itu kita mengerjakannya melalui virtual ya Bu ya. Karena juga masih pandemi seperti ini, saya tidak memaksakan mereka untuk bertemu juga karena persetujuan dengan orang tua juga. Karena kebetulan kan mereka juga anak berkebutuhan khusus, jadi harus meminta persetujuan orang tua juga. Kebetulan orang tua juga tidak mengizinkan ya Bu ya. Jadi saya ya sebisa mungkin mengomunikasikan melalui Zoom dan video call tersebut. Itu karena ini kan sedang anak belajar daring di rumah dan mereka juga sulit untuk berkumpul, untuk berdiskusi langsung. Jadi mereka harus kita berikan motivasi terus untuk mancing-mancing mereka untuk aktif di grup, bagaimana mereka untuk lebih aktif, lebih kreatif dengan cara mensosialisasikan kepada mereka untuk apa sih community project, pentingnya untuk apa ke depannya, membagi waktu. Jadi kan hari Senin Selasa mereka masuk ke sekolah. Nah kita mencari celah-celah kira-kira habis duhur mereka longgar, kita berdiskusi bareng apa ke depannya mau kita buat, terus langkah apa untuk ke depannya, seperti itu. Kalau harapannya yang pasti anak-anak biar lebih kreatif lagi ya, biar kemampuan mereka itu terasah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini kan mereka dihadapkan dengan gadget terus menerus, pastinya sering tergoda oleh game dan aktivitas yang mungkin kurang efektif juga. Makanya dari adanya kegiatan ini kita harapkan yang mereka lebih kreatif lagi, lebih peduli dengan lingkungan lagi, seperti tadi mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, alhamdulillah untuk yang satu anak ini sudah tinggal take video. Terus kemudian yang kedua ini tinggal menyelesaikan
tahap akhir dari laporan proyeknya, karena yang tadi saya sampaikan dia baru pertama kali mengerjakan proyek sendiri dan referensinya juga mungkin masih kurang gitu kan. Akhirnya ini harus kita satu persatu. Nah, untuk akhir-akhir ini memang lebih intens dan tetap kita kerjakan sebelum deadline. Dia harus sudah bisa membuat video karena si anak ini sudah memiliki dokumen-dokumen sebelumnya yang waktu itu mau dibuat video dulu, tapi saya sampaikan laporan proyeknya dulu gitu kan. Nah, kita pengen tahu sejauh mana supaya ini bisa urut sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ketentuan dalam pengerjaan JPPP seperti itu. Ya harapannya ya dari awal anak-anak itu usahakan tidak menunda-nunda tugas lah ya, usahakan tidak menunda tugas, karena kalau menunda tugas justru kesulitan itu akan dijumpai ya dan akan menjadi penghambat. Kita lihat anak-anak yang sudah mengerjakan proyek itu dari awal sesuai deadline, sesuai schedule, mereka sudah santai dan bisa melakukan aktivitas berikutnya untuk hari-hari ini gitu kan, tinggal menunggu exhibitionnya aja gitu sih. Harapannya adalah mereka semakin berani menuangkan ide mereka ya. Hal yang mereka anggap susah, mustahil, ternyata kalau mereka mau membuat ternyata bisa juga. Contohnya kayak Mas Zaki, awal mula dia mau membuat hand sanitizer, kemudian saya bilang, ini membuat hand sanitizer sudah banyak sekali, nggak pengen ganti yang lain, dia mencoba membuat sabun. Ternyata dia cari-cari jurnal referensi yang lain, membuat sederhana di rumah juga bisa. Kemudian yang kelas 9 itu di kelompoknya Arya, Vito, sama Fatur, mereka mencoba membuat generator listrik ya untuk bisa ngecas HP, untuk lampu. Meskipun sederhana, ternyata mereka bisa. Bahkan dari semua barangnya itu hampir semuanya barang bekas kecuali dinamo ya. Jadi ternyata mereka tuh punya ide, punya gagasan. Cuma mereka tuh mungkin kalau sendiri tanpa pendampingan itu mereka mungkin sifatnya masih takut salah, takut mencoba. Jadi saran saya sih selama mereka didampingi dengan baik, ide-ide mereka akan keluar. Meskipun bentuknya masih prototipe, tapi kan kita nggak tahu nanti mereka kuliah bisa membuat karya apa itu. Gitu.